segala pengalaman kita dalam pembelajaran gitu. Jadi terima kasih juga untuk Politeknik Negeri Batam karena telah memberi kesempatan ini. Langsung saja ke materi. Untuk topik ini sebenarnya kita lebih ke diskusi karena untuk adik-adik kalau pelajaran PPN atau lain-lain itu memang bisa dibahas atau dibaca kapanpun. Tapi lebih ke sharing juga nanti. Jadi santai aja, nggak usah malu-malu. Kita juga masih muda, jadi nggak usah ada mau manggil abang, mau manggil bro, terserah, juga nggak masalah. Ya Bu, berapa lama waktu saya Bu? Oke, mungkin bisa 1 jam sampai dengan 1,5 jam boleh. Siap. Baiklah, kita mulai aja ya. Saya izin share screen ya Bu. Slide saya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Sebenarnya di sini saya tadi perkenalan udah, kemudian kita lanjut ke diskusi tentang PPN FTJ dan penerapannya. Untuk PPN FTJ ini sebenarnya simpel aja. Mungkin udah dibahas juga PPN ini apa. Yang pertama PPN yang jelas ya, pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli. Jadi semakin ada transaksi semakin ada. Jadi PPN ini ada pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi seperti yang sudah dijelaskan. Kalau biasanya di luar negeri disebutnya value of the tax atau VAT. Terus pihak yang menanggung PPN tentu saja adalah konsumen akhir atau pembeli. Untuk kawasan bebas seperti di sini saya akan jelaskan. Kawasan perdagangan bebas itu adalah kawasan pelabuhan bebas, bahasa Inggrisnya itu Indonesian Freight Zone atau FTZ, yaitu sebuah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada dalam wilayah Indonesia yang di dalamnya terjadi proses penggudangan barang, handling, kegiatan manufaktur, serta kegiatan reekspor tanpa hambatan oleh otoritas kepabeanan. Sebenarnya kenapa saya ngambil dari Wikipedia ini? Kalau dari segi aturan sebenarnya ada pengertiannya secara jelas. Tapi saya lucu tergeliti ketika membaca dari Wikipedia. Karena diberitahukan di sini kawasan yang di dalamnya itu terjadi proses penggudangan barang, handling, kegiatan manufaktur, serta kegiatan reekspor tanpa hambatan oleh otoritas kepabeanan. Jadi tanpa ada hambatan seperti itu. Wikipedia menjelaskannya seperti itu, walaupun siapapun bisa mengedit Wikipedia ini. Di dalam kawasan bebas diberlakukan kebijakan melalui penghapusan atas rezim bea cukai bahkan dibilangnya. Jadi diberitahukan penghapusan rezim bea cukai. Emang gimana sih bea cukai ini? Terus halangan non tarif serta pajak perdagangan. Terus kebijakan ini katanya juga berguna untuk mengurangi atau menghilangkan keseluruhan hambatan perdagangan di mana barang dapat mendarat, masuk, ditangani, diproduksi dan dilakukan tanpa intervensi pabeanan yang hanya berlaku pada perdagangan internasional. Sebelumnya saya sampaikan di sini, kawasan bebas itu seperti yang sudah dijelaskan ini atau FTZ, ingat ya kita bahasnya PPN FTZ. FTZ adalah kawasan bebas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, jadi kawasan bebas ini lebih ke perdagangan internasional, di mana perdagangan internasional ini di bawah otoritas kepabeanan, seperti itu. Jadi seperti yang dibilang tadi, terjadi proses penggudangan, importasi barang, pengeluaran barang tanpa hambatan otoritas kepabeanan, terus tanpa pungutan. Jadi jelas benar bahwa kawasan bebas Batam itu adalah kawasan khusus yang diberikan di Indonesia agar importasinya itu lancar dan tanpa ada pajak atau pungutan lain-lain seperti itu. Jadi sangat-sangat cepat seperti yang kita alami sekarang. Secara resminya, kawasan free trade zone adalah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang dibebaskan dari bea dan cukai serta pajak pertambahan nilai atau PPN. Ingat ya, PPN, pajak penjualan barang mewah dalam hal kepabeanan. Hal yang perlu diketahui adalah penyerahan barang berwujud dari tempat lain dalam daerah kawasan pabean akan mendapat fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut. Akan mendapat fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut. Ini izin Bu, mohon maaf.
Suara saya jelas ya? Oke, saya lanjutkan lagi aja. Di sini saya ingin menjelaskan dulu gimana nih. Ada yang tahu nggak berapa kawasan bebas yang ada di Indonesia? Coba silakan diketik di kolom chatnya. Ayo yang cepat. Ada yang tahu berapa kawasan bebas di Indonesia? Ada berapa? Ayo, ayo, ayo. Ayo silakan. Nggak ada yang tahu? Ada 4. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Ada 4, 4 Pak. 4, 4, 4, 4. Wih, pintar semua ya. Ada yang bisa jelasin apa ini yang 4 ini? Atau emang udah belajar duluan nih sebelumnya nih? Ada yang bisa menjelaskan salah satu dari keempatnya selain Batam, kawasan bebasnya? Coba diketik lagi, nggak apa-apa. Ayo, aktif. Batam, Sabang, Bintan, dan Kalimantan. Mantap Mas Pasri. Ada lagi yang lain? Karimun, Sabang, Bintan, Karimun. Terus Batam, Sabang, Bintan, dan Karimun. Oke, jawabannya semua hampir benar ya. Ada yang benar, ada yang kurang nih yang tadi. Jadi disebutnya itu kawasan bebas itu benar, ada 4. Dari ujung Pulau Sumatera ada Sabang, ada Tanjung Balai Karimun, ada Bintan, dan ada Batam. Jadi ada 4 saja kawasan bebas yang ada di Indonesia. Dan Batam merupakan kawasan bebas terbesar yang pernah ada. Dan merupakan selalu menjadi titik proyek bagi seluruh bea cukai ataupun kantor-kantor pajak di seluruh Indonesia lainnya. Seperti itu. Jadi Batam ini selalu menjadi percontohan seperti itu. Dan aktivitasnya yang paling banyak. Kita lanjut lagi ya ke materi. Terus sekarang saya tanya lagi, kenapa harus FTZ? Apa sih keunggulan FTZ ini? Seperti yang tadi saya bilang, FTZ ini adalah free trade zone. Ada banyak negara yang sudah menerapkan FTZ ini. Malaysia, salah satu contohnya. Kenapa harus FTZ? Jadi contohnya seperti ini. Ketika Anda adalah seorang importir atau pengusaha di dalam kawasan bebas, di dalam FTZ, Anda mendapatkan sebuah fasilitas yang sangat-sangat berbeda dari daerah Indonesia lainnya. Contohnya misalnya perusahaan adik-adik semuanya di Batam. Ketika impor, maka Anda tidak harus membayar pajaknya, bea masuknya, PPN-nya, PPNBM-nya. Contohnya, misalnya kita impor nih, pakaian, 1 kontainer. Ketika masukin ke Batam, misalnya harganya 100 juta. Ketika masukin ke daerah Indonesia lain, misalnya Jakarta, Bapak, Ibu, atau saudara-saudara, teman-teman semua itu harus bayar pajaknya. Bea masuknya minimal 10%. Kalau nggak salah, pakaian itu kode HS-nya itu pajaknya sampai 40% pajaknya. Bisa dibayangkan 40%. Jadi dari 100 juta, pajak yang harus dibayarkan adalah 40 juta. Jadi perusahaan adik-adik harus mengeluarkan uang 140 juta rupiah. Sedangkan kalau di Batam perusahaannya, diimpor barangnya, tarifnya 0%. Bea masuk tidak dibayar, PPN tidak dipungut, PPH tidak dipungut. Jadi berapa yang harus dibayar? 0. Jadi biaya produksinya 100 juta, ya 100 juta juga yang masuk. Seperti itu. Cuman ketika dia keluar ke daerah Indonesia lainnya, misalnya barang yang dikeluarkan ke Jakarta, dia dianggap impor barang biasa. Jadi dia tetap harus bayar pajak yang 40 juta tadi. Paham ya? Itulah salah satu keunggulan FTZ Batam. Kalau dia impor. Yang kedua, bagaimana dengan PPN FTZ? Kita tahu ya, kalau penyerahan barang di non kawasan bebas atau di Jakarta misalnya ada perusahaan A di Jakarta, perusahaan B di Surabaya, ketika mereka melakukan transaksi, otomatis ada PPN yang dipungut. Betul ya? Ada penyerahan PPN, maka dia harus bayar setidaknya PPN 10% dari nilai barang. Jadi misalnya dia ngirim barang dari Jakarta ke Surabaya harganya 100 juta, dia tetap harus bayar PPN 110 juta. Jadi nilainya 110 juta, yang mana menaikkan harga barang tersebut. Tapi ketika dia barangnya ini diserahkan dari Jakarta, diserahkan ke Batam,
maka dia tidak dipungut PPN-nya. Makanya disebutkan di sini PPN dan PPNBM tidak dipungut, maka diterbitkanlah faktur pajak yang berkode 07 untuk nanti dilakukan endorsement. Ingat ya, nanti ada fasilitas yang namanya ini. Jadi inilah keunggulan kenapa harus FTZ seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang masuk lagi nih, syarat agar mendapat fasilitas tidak dipungut. Ingat ya, konsepnya ini merupakan fasilitas, tidak dipungut. Jadi kalau tidak diurus atau tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan, maka dia tetap harus bayar. Ini saya anggapnya dari langsung aja. Yang pertama, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari BP Batam. Seperti yang kita tahu, FTZ Batam ini di bawah Komando Otorita BP Batam. Jadi semua perusahaan di Batam harus mendapat izin usaha dulu, baru bisa melakukan kegiatan. Dan ketika dia udah dapat izin usaha, baru di Bea Cukai bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan tadi. Di kantor pajak bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan tadi, seperti itu. Terus, pengusaha sebagaimana dimaksud, itu hanya dapat memasukkan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean yang berhubungan dengan kegiatan usahanya aja. Ingat ya, perusahaan itu hanya bisa memasukkan barang-barang sesuai kegiatan usahanya. Misalnya, pabrik Epson di Batam, dia hanya bisa impor fasilitas atau mendapatkan fasilitas ini ketika dia mengimpor barang-barang yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Ingat, FTZ Batam ini diterbitkan untuk mendukung industri dalam negeri. Paham ya? Untuk mendukung industri dalam negeri. Jadi, kalau dia masukin barang-barang elektronik, misalnya spare part printer, spare part mesin fotokopi, bebas. Tapi ketika dia mulai melaksanakan kegiatan misalnya impor atau pemasukan barang PPN dari Jakarta misalnya dia masukin pakaian berat 100 bal, maka dia tetap harus bayar PPN-nya seperti itu. Terus gimana kalau dia barangnya konsumsi nggak jarang? Nah, pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk dari luar daerah pabean hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari BP Batam dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh BP Batam. Perlu dipahami, segala barang-barang konsumsi yang masuk ke Batam, misalnya tas, laptop, semua impor-impor barang yang masuk ke Batam, itu merupakan izin dari BP Batam. Ingat ya, merupakan izin dari BP Batam, bukan dari Bea Cukai, bukan dari pajaknya. Bea Cukai hanya sebagai regulator, hanya memeriksa barang, memastikan barangnya sama. Tapi izinnya, jumlahnya, jadi kadang kan saya dengar nih, kok Bea Cukai masukin aja nih barang-barang impor nih, tas-tas yang KW-KW, handphone-handphone ilegal, handphone-handphone yang ini. Tidak, di Bea Cukai itu tidak ada masalah seperti itu, di pajak tidak ada masalah seperti itu. Yang memberikan izin dan rekomendasi impor itu hanya bisa diterbitkan oleh BP Batam. Oke? Lanjut. Terus gimana nih? Seperti yang tadi saya bilang, kembali lagi ke materi PPN FTZ. Di mana pemasukan barang kita akan mengambil konsep pemasukan dari Jakarta ke Batam. Terus apa aja nih dokumen yang harus disampaikan dalam rangka endorsement oleh pejabat, petugas, DJP. Biasanya endorsement pajak itu ke KPP Madya Batam. Jadi jangan ke Kanwil misalnya yang di dekat di jembatan Simpang Jam yang di Batam. Bukan, hanya biasanya di KPP Madya Batam. Jadi ada nama dokumennya itu PPFTZ 03. Inilah sebagai persyaratan untuk mengklaim atau endorse PPN yang tadi gitu, biar dia PPN-nya tidak dipungut yang 10% kalau dia pemasukan barangnya itu dari Jakarta ke Batam. Jadi ini ada persyaratannya, fotokopi faktur pajak, otomatis ini faktur pajaknya ini yang dengan kode faktur 07, fotokopi bill of lading, jenis fotokopi invoice, dan lain-lain seperti itu. Sekarang kita masuk ke dasar hukumnya nih. Wah, ini saya sengaja bikin di belakang karena sekarang ini baru terbit peraturan terbaru, baru saja diresmikan awal bulan Juni kemarin. Ini baru diresmikan bulan 2 kemarin dan baru berlaku per awal bulan ini, yaitu PP nomor 41 tahun 2021. Jadi baru saja terbit. Masih panas-panas nih peraturannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari pasal-pasalnya. Jadi kita akan bedah dari peraturannya. Penyerahan barang, yang inilah barang-barang yang bebas PPN itu. Yang pertama,
penyerahan barang kena pajak di dalam KPPB dibebaskan dari PPN. Oke, jadi ketika pengusaha di Batam menjual barang ke pengusaha lain di Batam, maka dia dibebaskan dari PPN. Yang kedua, ketika dia melakukan pemasukan barang kena pajak atau dari luar daerah pabean ke KPPB, kalau saya bilang luar daerah pabean, itu berarti dia dari luar negeri atau impor. Dan barang impor ini dimasukkan ke KPPB Batam, ke STZ Batam, maka PPN-nya tidak dipungut. Serta PPh pasal 22-nya juga tidak dipungut. Jadi ini disebutnya itu dokumennya PPFTZ 01 impor. Terus gimana lagi pembebasannya? Ingat, di Indonesia ada empat FTZ. Ketika penyerahan barang juga dari FTZ 1 ke FTZ lainnya, itu juga tidak dikenakan pungutan PPN. Terus yang berikutnya lagi, penyerahan barang dari tempat penimbunan berikat. Jadi ada juga nih sebutannya tempat penimbunan berikat atau KEK. KEK. Jadi di Batam itu disebutnya Batam ini dia lebih luas ya, kawasan bebas. Di daerah lain ada namanya kawasan bebas mini atau kecil di beberapa kota. Namanya adalah kawasan tempat penimbunan berikat. Ini juga ketika masukin ke tempat penimbunan ini, misalnya tempat penimbunan berikat di Jakarta, di Bekasi, itu juga bebas dari PPN, tapi hanya barang-barang tertentu saja. Jadi ketika masukin dari TPB ini, tempat penimbunan berikat yang di Bekasi, masukin barangnya juga ke Jakarta, ke Batam, itu juga dibebaskan. Jadi ada ketentuan ketika adik-adik masukin barang dari Jakarta ke FTZ Batam, itu harusnya kan dipungut PPN dari Jakarta ke Batam. Tapi ketika barang yang di Jakarta ini asalnya dari tempat penimbunan berikat atau TPB, dia juga tidak dipungut PPN. Seperti itu. Terus yang paling sering adalah poin nomor 5, penyerahan BKP dari tempat lain dalam daerah Indonesia, misalnya dari Jakarta, Surabaya, Medan ke Batam. Disebutlah dokumennya PPFTZ 03. Jadi inilah, atas ketentuan inilah barang-barang itu bebas dari PPN. Seperti itu. Terus ada juga pasal 50, pemasukan barang. Oh iya, untuk PPN FTZ ini hanya berlaku ketika barang-barang itu masuk ke kawasan bebas Batam, hanya bisa dilakukan pemeriksaan kalau pemasukannya itu melalui pelabuhan yang telah ditunjuk. Jadi tidak bisa Bapak, Ibu, atau adik-adik masukin barang untuk dapat fasilitas bebas PPN, tapi dimasukinnya ke pelabuhan depan rumahnya, atau kategori pelabuhan tikus, tidak bisa. Seperti itu. Lanjut. Ini juga dasar-dasar hukumnya juga, ada namanya rencana perolehan barang. Dari rencana perolehan barang inilah nanti untuk membuat faktur pajaknya agar tidak dipungut. Jadi ketika nggak sembarangan juga. Ingat, ini masalah pajak, biasanya masalah fiskal itu negara sangat-sangat hati-hati masalah-masalah pungutan pajak. Negara sangat-sangat intens gitu. Jadi ketika mau mendapatkan fasilitas ini, biar bebas PPN ini, maka pengusaha di kawasan bebas Batam, dia harus menyampaikan pemberitahuan nih mengenai rencana perolehan BKP-nya, barang kena pajaknya. Misalnya dia mau masukin barang dari Jakarta, barang ini, ukurannya ini, ada rencana inilah. Atau kembali ke konsep PPN, yang menerbitkan PPN adalah penjual, betul ya? Jadi dasar penjual ini menerbitkan faktur pajak 07 atau faktur pajak tidak dipungut PPN adalah ketika pengusaha di kawasan bebas Batam telah menyerahkan rencana pemasukan barang ini, rencana perolehan barang kena pajak ke kawasan bebas gitu. Jadi harus ada dulu rencananya mau masukin barang apa, dikirimlah ke pengirim atau penjual di daerah Indonesia lainnya, misalnya di Jakarta. Setelah dikirim, barulah dia yang akan menginput ke PPN-nya, aplikasi SPT PPN-nya, seperti itu. Terus pasal 52, pengusaha di kawasan bebas Batam sebagai pihak yang memperoleh barang kena pajak harus menyampaikan permintaan endorsement atas dokumen. Ini akan sangat-sangat sering
diketahui atau dikenal ketika berhubungan dengan PPN FTZ. Akan sangat-sangat sering disebutnya endorsement pajak, endorsement PPN. Apalagi kalau adik ini untungnya kelas pagi ya. Kalau misalnya kelas malam, kebanyakan kan kerjanya di perusahaan-perusahaan, pasti ada beberapa yang paham tentang endorsement ini. Jadi di samping Batam itu punya banyak fasilitas, tapi ada juga peraturan yang tetap mengikatnya seperti itu. Ini permohonan endorsementnya, persyaratannya ada juga. Jadi dokumen PPFTZ 03 ini, oh ya, PPFTZ 03 ini itu adalah pemberitahuan pabean Free Trade Zone 03. Ini hanya diterbitkan oleh kantor Bea Cukai di kawasan bebas tersebut. Dalam hal ini adalah kantor Bea Cukai Batam yang berada di Batu Ampar. Jadi kantor inilah yang menerbitkan dokumen PPFTZ 03 ini, yang dimana sekarang dapat diakses secara online. Jadi tinggal ngisi semua data-datanya, print, lapor ke Bea Cukainya, barang saya ini. Oh iya, untuk 03, PPFTZ 03 ini barangnya ini sangat-sangat cepat keluar. Jadi jarang diperiksa oleh Bea Cukai. Dan tidak pernah diperiksa lah, hampir tidak pernah seperti itu. Karena ini barang asal dari dalam negeri sendiri, seperti itu. Ini untuk ininya, ini permohonannya. Oke, sekarang saya akan masuk ke penerapannya. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin terlalu padat nih? Apa sih ini? Tenang, setelah ini kita akan lebih rileks lagi. Karena tadi kan namanya juga aturan ya, peraturan. Jadi harus lebih benar-benar disampaikan dasar-dasarnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau belajar pajak gitu memang gitu ya Mas Yusuf ya. Semuanya Betul. aturan gitu ya. Jadi Aturan. di mau sekolah di mana aja di stan pun begitu ya, aturan Betul. gitu ya. Ya. Jadi apalagi untuk peraturan perpajakan itu sangat-sangat cepat menyesuaikannya, sangat-sangat cepat terbitnya. Kayak sekarang kita dengar ada lagi namanya fasilitas perpajakan, PPh tidak dipungut semua, bahkan sekarang pekerja-pekerja PPh dua-duanya tidak dipungut. Banyak fasilitas-fasilitas, jadi banyak sekali peraturan-peraturan itu cepat berubah, terkhusus di perpajakan sendiri seperti itu. Kalau memang tidak ada, saya akan melanjutkan lagi ya. Ya. Nah, untuk penerapannya bagaimana nih? Yang pertama, ini pasti lumayan seru nih. PPN dalam barang bawaan penumpang di FTZ. Jadi, ingat, PPN identik terhadap pengenaan pajak terhadap barang. Barang-barang apa aja nih? Misalnya, ketika adik-adik atau Bapak Ibu pergi dari Batam ke Jakarta, pasti ditahan dulu nih sama Bea Cukai, dilihat dulu barangnya. Atau ketika teman-teman datang dari luar negeri masuk ke Batam atau pergi ke Batam, pasti ada peraturan-peraturannya. Nah, yang pertama kita bahas itu nanti. Setelah itu ada juga PPN dalam barang kiriman. Ada beberapa ya. Yang pertama barang bawaan penumpang yang adik-adik bawa sendiri. Itu semua kan barang nih. Itu semua barang. Jadi itu ada unsur PPN-nya juga nanti kalau udah berhubungan dengan FTZ Batam. Terus PPN dalam barang kiriman ada juga. Terus PPN dalam impor dan ekspor, ini yang paling rutin, seperti itu. Yang pertama, untuk barang bawaan penumpang, ingat barang bawaan penumpang itu berarti misalnya seperti ini. Teman-teman bawa barang dari Singapura atau Malaysia masuk ke Batam. Itu ada peraturannya. Berapa barang yang maksimal boleh dibawa. Biar dibebaskan PPN-nya atau pajak-pajaknya. Apalagi di daerah Jakarta. Kalau di daerah Jakarta atau di non-FTZ, pembebasannya adalah 500 US dollar. Sekitar 5 kali 14, 7 juta rupiah. Jadi kalau adik-adik teman-teman bawa barang yang nilainya di bawah 7 juta, maka tidak perlu bayar bea masuk, PPN, PPh, dan lain-lain. Oke? Kalau di daerah Jakarta. Cuman Batam ini beda. Selain Batam, itu dia 500 dolar, tapi di Batam nilainya hanya 250 dolar. Jadi kalau teman-teman bawa barang di bawah nilainya 250 dolar, maka dia bebas PPN. Bebas PPNBM, bebas PPh dan pajak-pajak lainnya. Kalau di bawah 250 dolar.
Tapi ketika nilainya di atas $250, maka harus bayar PPN, PPNBM, dan PPh. Seperti itu. Jadi ada batas-batas pembebasan $250 untuk di daerah Batam. Kecuali barangnya itu kategori barang dagangan. Pahamin ya, barang pribadi penumpang berbeda dengan barang dagangan. Jadi misalnya teman-teman bawa mesin speedboat misalnya, atau mesin apa seperti itu otomatis sudah, oh ya, barang dagangan dan barang industri dan barang perusahaan. Ini tidak mendapatkan pembebasan $250 seperti itu. Jadi ketika misalnya barang pribadi penumpang, teman-teman bawa barang nilainya $300, maka teman-teman dapat hak dulu nih $250. Berarti $300 tadi nilainya dikurangi 250, sisanya $50. $50 inilah yang akan kita kalikan atau dasar penetapan DPP PPN-nya, dasar penetapan nilai PPN-nya. Jadi hanya sisanya $50. Tapi ketika itu dia barang dagangan, barang perusahaan, maka $250 ini tidak diberikan. Misalnya teman-teman bawa gantungan kunci. Kalau dia normal, tentu kita bawa gantungan kunci paling 1 lusin. Tapi kalau dia udah bawa 1 kardus, dengan tujuan otomatis kita akan menetapkan itu untuk dagangan. Maka hak penumpang $250 ini tidak akan diberikan. Seperti itu. Yang kedua, kalau teman-teman bawa barang-barang kena cukai, contohnya rokok, cerutu, atau minuman keras, kalau lebih dari 200 batang, maka akan ditahan oleh pihak bea cukai. Terus kalau dia minuman keras 1 liter, maka akan langsung ditahan oleh bea cukai. Seperti itu. Terus ada lagi ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya barang-barang lartas. Oh iya, untuk terhadap ini barang-barang lartas, misalnya tas, sepatu, itu ada ketentuannya juga. Misalnya pakaian. Dari Kementerian Perdagangan mensyaratkan maksimal barang yang hanya bisa dibawa adalah 10 pieces barang baru. Jika lebih dari itu tidak boleh. Handphone maksimal 2 unit, seperti itu. Lanjut. Terus untuk kalau dia lebih, maka dia akan dikenakan pajak seperti yang tertulis di depan. Biaya masuknya 10%, PPN-nya 10%, PPh-nya 7,5%. Dan jika tidak punya NPWP, maka dia akan langsung 2 kali lipat atau 200%-nya. Jadi 15%. Seperti itu. Ini untuk barang bawaan penumpang. Tarif PPN FTZ yang terjadi seperti itu. Terus, sekarang nih, paling sering nih pertanyaan nih. Gimana nih, tepat nggak sih barang dari FTZ ini dikenakan pajak? Kalau kita lihat di sini, ini adalah luar negeri. Oke? Ketika barang dari luar negeri, ini kelihatan ya, luar negeri, masuk ke FTZ, maka dia dibebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pajak dalam rangka impor ini, itu termasuk PPN, PPh, dan PPNBM. Kalau dia masuk barang impor ini, masuk ke daerah lainnya di Indonesia, atau bukan FTZ Batam, kalau dia masuk ke daerah ini, maka dia harus dipungut. Tapi kalau dia masuk ke FTZ, dia tidak dipungut. Tapi ketika barangnya keluar dari FTZ, maka dia harus dipungut bea masuk dan PDRI-nya. Kalau dia barangnya keluar dari FTZ Batam ke daerah Indonesia lainnya. Seperti itu. Jadi pahami ya, tepat nggak sih? Tentu tepat menurut saya. Jadi kalau makanya sebenarnya kita masyarakat Batam itu sangat-sangat diuntungkan seperti yang tadi. Kok bisa ya murah barang-barang di Batam? Setidaknya orang-orang di Batam itu memiliki selisih nilai 10% daripada daerah Indonesia lainnya. Setidaknya. Misalnya, kalau kita seperti yang tadi saya bilang, kalau kita impor misalnya masukin handphone atau sepeda yang harga 15 juta, harga 15 juta masuk ke Batam, itu bebas bea masuk dan pajaknya. Tapi ketika kita masukin barangnya dari Jakarta ke Jakarta atau ke Medan, dia harus kena pajak setidaknya itu perkaliannya itu bisa sampai 50% atau 7,5 juta. Jadi ketika barangnya kita masukin ke Batam, maka kita bebas gitu. Makanya enak banget nih orang-orang yang di Batam FTZ. Cuman jarang orang yang tahu ketika dia impor masuk ke Batam, ini termasuk ya, nanti akan saya bahas di barang kiriman. Misalnya kita beli online,
Perbedaannya kalau kita beli online masukin ke Batam dari luar negeri itu bebas semua pajak-pajaknya. Hanya batas maksimalnya ada 1.500 US dollar atau sekitar 20 juta. Kalau nilainya di atas 20 juta tetap bisa bebas, tapi harus ngurus dokumen ke kantor bea cukai di Batu Ampar. Kalau dia nggak nilainya di bawah 1.500 dolar, berarti teman-teman semuanya bebas masukinnya, tidak perlu pungutan pajak, tinggal langsung ambil barangnya ke kantor pos internasional, ke FedEx atau ke DHL seperti itu. Tapi ketika teman-teman ngirim barang dari Batam ke daerah Indonesia lainnya dikenakan pajak. Karena itulah selalu ketika teman-teman ngirim barang ke dalam negeri lainnya pasti dipungut pajak. Karena Batam ini adalah kawasan bebas. Semua barang-barang yang di Batam tidak ada pajaknya, tidak ada biaya masuknya. Contohnya lagi, ketika teman-teman sama harga mobil-mobil di Batam, contohnya nih, paling simpel nih mobil. Itu berbeda 10% dari harga mobil di Jakarta. Karena PPN-nya tidak dipungut sampai ke Batam. Seperti itu. Tapi ketika dia keluar dari Batam, maka mobilnya ini harus kenakan lagi PPN 10%. Gitu. Selagi barang-barangnya ini masih berada di kawasan bebas Batam, maka dia tidak dipungut PPN FTZ-nya, tidak dipungut bea masuknya, tidak dipungut lain-lainnya. Tapi ketika dia keluar ke daerah Indonesia lainnya, maka dia harus dipungut. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita masuk sekarang ke barang kiriman. Ini seperti yang kita pahami belakangan ini ya. Belakangan ini marak masyarakat Batam itu banyak protes nih. Kok kita dikenakan pajak nih ngirim barang seperti itu. Terus kenapa pajaknya semakin tinggi? Dulu pembebasan pajak di kawasan bebas Batam untuk barang kiriman. Ingat ya, tadi kan barang bawaan penumpang 250 US dollar. Tapi kalau dia barang kiriman, dulu itu setiap barang yang di bawah nilainya 75 US dollar, dia bebas. Jadi kalau nilai barangnya di bawah 1 juta, maka tidak dipungut pajak. Ketika ngirim ke luar Batam pun tidak dipungut pajak. Tapi per 2019 kemarin melalui PMK 199 yang mulai berlaku awal 2020 kemarin, Februari 2020, ditetapkan batas pembebasan yang terbaru, yaitu sebesar 3 dolar. Jadi ketika barang impornya atau barang dari FTZ keluar daerah Batamnya, nilainya di atas 3 dolar atau sekitar 42.000, maka dia akan dipungut PPN-nya, dipungut bea masuknya, dipungut lain-lainnya. Itu untuk barang kiriman. Kenapa sampai seperti itu? Karena seperti yang kita lihat ya, grafik barang kiriman dari Batam grafik barang kiriman itu selalu naik. Bahkan di tahun 2016, 2017 sampai 2016 ke 2017 naik 8 kali lipat, 800%. Jadi orang-orang sekarang ini asal mau beli penghapus saja itu tinggal beli dari online shop dari luar. Beli online shop. Jadi karena bebas pajak, bebas segalanya bebas. Jadi tidak perlu bayar apa-apa. Kenapa? Atas dasar itulah industri-industri dalam negeri banyak mengalami kebangkrutan, banyak mengalami persaingan yang kurang. Jadi akhirnya diturunkanlah sampai ke 3 dolar. 3 dolar atau 42.000. Jadi ketika barangnya impor dari luar negeri masuk ke kawasan bebas, maka dia kalau di atas 3 dolar, dia akan dikenakan pajak seperti itu. Terus konsepnya nih, ini lagi nih. Ini kita bahasnya tentang FTZ ya. Apakah semua barang kiriman dari FTZ dikenakan pajak? Bagaimana dengan produk asli Batam atau IKM? Tentu ini menjadikan pertanyaan. Kok semua barang-barang kita dikenakan pajak dari Batam? Kan ini kita bikin sendiri. Tentu tidak. Jadi untuk barang-barang kiriman, dia ada beberapa ketentuan ya. Kalau barang kirimannya untuk e-commerce atau umum, kategori barang kiriman PPN yang akan dikenakan yang di FTZ, kalau dia barang e-commerce atau barang umum atau barang dagangan, dia akan dipungut PPN dan bea masuk. Tapi kalau untuk produk IKM, dia hanya dikenakan PPN saja, tidak dipungut. Tapi kalau barangnya transit, dia tidak dipungut. Ini barang transit ini berlaku juga terhadap ketentuan misalnya, teman-teman masukin barang dari Jakarta ke Batam tujuan
Kalimantan. Jangan lupa untuk mengklaim bebas PPN-nya di Batam, karena ketika keluar nanti dia akan bayar PPN lagi. Seperti itu. Jadi barang transit ini sangat-sangat diperlukan. Terus barang-barang retur dan barang-barang personal effect. Terus untuk layan barang kiriman, perhitungan pajak. Untuk PPN FTZ saya rasa simple aja ya. Sampai ini yang intinya itu konsepnya ini terakhir barang kiriman tidak perlu. Halo, semuanya masih bangun? Masih ada? Masih, Pak. Ya, Pak. Masih ya? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Saya izin bertanya, Oh, ya silakan. semisal ke Mungkin kasusnya seperti ini, Pak. perkenalan diri dulu ya. Oh iya, Ya. maaf. Mm-mm. Nama saya Muhammad Zamrudin Jamil dari kelas AK2C. Hmm. Jadi saya menemui beberapa kasus seperti ini, Pak. Misalnya kita ngimpor mobil dari Singapura ke Batam, Singapura ke Batam, impor mobil. Kemudian mau dipindahkan ke Jakarta, cuma lewatnya kapal, Bu. Jadi sudah apa ya? Bukan lewat kargo, biasanya kapal sekalian kita balik kampung gitu loh. Kasus seperti itu apakah masih tetap diberlakukan PPN atau pembebasan? Inti mobil ya, barang mobil ya. Masih ada Ya. lagi, Mas? Tidak ada, Pak. Oke, ini saya langsung jawab aja. Mobil di Batam itu ada 3 jenis. Oke, mobil di Batam itu ada 3 jenis. Sebentar. Ini barusan kemarin Pak Dedi sama Pak Dedi dari Pak Dedi Kurniawan, Bu, nanya-nanya tentang mobil juga kebetulan kemarin. Oh iya, dosen Poltek juga ya Pak Dedi ya. Iya, Nanya-nanya. Jadi untuk seperti ini konsepnya. Barang di Batam mobil kendaraan itu ada 3 jenis. Yang pertama, barang impor CBU, complete build up. Ini biasanya impor mobil yang langsung jadi. Kenapa di Batam ini banyak banget kita lihat Porsche, Lamborghini, Ferrari berkeliaran di pinggir jalan? Karena dia tidak bayar pajak. Enak banget, sedangkan PPNBM-nya itu bisa hampir semua total pajaknya bisa hampir 100%. Jadi misalnya ketika kita impor mobil sport masuk ke Batam, harganya 1M, di luar Batam nilainya 2M. Enak ya Batam ya, makanya banyak ya. Yang pertama itu complete build up atau CBU. Terus mobil yang kedua, mobil yang atas CBU ini seperti yang tadi teman kita bilang, kalau dia masukin dari Singapura, kalau itu otomatis biasanya tidak bisa keluar. Mobil-mobil CBU di Batam tidak bisa keluar walaupun dia bayar PPN saja tidak bisa keluar. Itu ada ciri-cirinya kalau teman-teman melihat plat belakang mobilnya X, Z, dan Y. Ketika udah kan plat mobil Batam kan BP ya, BP 423. Kalau udah ada huruf X, Z, dan V di belakangnya, itu berarti mobil CBU. Kalau kita lihat taksi-taksi dulu, Proton, yang merek-mereknya, itu tidak bakalan bisa keluar dari Batam. Kalau impornya seperti itu. Yang kedua, mobil yang memang dibeli di Batam. Otomatis ketika mobil beli di Batam mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Iya kan? Fasilitas PPN tidak dipungut. Kalau memang teman-teman beli barangnya dari Batam, dia bisa keluar ke Batam, keluar dari Batam. Tapi dengan ketentuan dia akan bayar PPN. Cuman tarifnya ada 2. Kalau dia misalnya beli keluar, tapi lebih enaknya ketika teman-teman lebih ke harga transaksinya sekarang. Di Bea Cukai itu menerapkan harga transaksi wajarnya. Jadi misalnya mobilnya itu sekarang dulu, kalau dia OTR-nya 300 juta, sekarang nilai 200 juta, PPN-nya tetap dikalikan 200 juta. Harga nilai wajarnya. Pahamin ya, kalau mobilnya dari Batam, tujuan ke Tanjung Pinang, tujuan ke Jakarta,
dia bayar pajak PPN 10%, itu saja. PPN saja, dan harus ngurus dokumen ke kantor Bea Cukai di Batam. Namanya dokumennya PPFTJ 01 manual. PPFTJ 01 tadi kan PPFTJ 03 itu yang masukin ke Batam. Kalau 01 dia keluarin dari Batam. Yang ketiga, kalau dia mobilnya dari Batam, dari non Batam dengan plat nasional, misalnya B, banyak juga kita lihat kendaraan B atau BM lain-lain, itu bebas masuk, bebas juga keluar, tapi tetap ngurus dokumen, tapi tidak dipungut pajak. Pahamin ya, jadi ada 3 mobil di Batam ini. Mobil impor yang jadi, mobil yang dari Batam sendiri, kita beli di Batam, tapi dia bayar pajak, atau mobil nasional yang masuk ke Batam, tapi dia keluar lagi dari Batam. Itu bebas keluar masuknya, tapi dia tetap harus ngurus dokumen. Itu, paham Masnya? Paham, Pak. Kalau misalnya sekarang dibalik, Pak, kalau misalnya dari Jakarta misalnya, itu memang tetap diberlakukan ya, Pak? Misalnya dibalik, kasusnya dibalik dari Jakarta ke Batam misalnya. Dari Jakarta ke Batam dia masukin mobil. Iya. Kalau dari Jakarta ke Batam itu langsung masukin aja, Mas, nggak apa-apa. Tinggal ngurus 03 aja nanti. Disitulah berlaku PPFTJ 03 itu, faktor pajak tidak dipungut. Pasti itu. Tinggal masukin aja. Jadi konteksnya seperti ini. Kalau teman-teman masukin, kan di daerah Indonesia lainnya, misalnya di Jakarta, otomatis PPN itu sudah dipungut semua. Betul? Ketika Masnya beli dari Jakarta, otomatis barangnya itu sudah dipungut PPN. Jadi kalau masukin, sebenarnya ada 2 ketentuan. Masnya mau klaim atau endorse pajaknya atau tidak. Jadi Mas bisa melakukan endorse pajak, minta pengembalian PPN yang 10% tadi. Tapi harus ngurus dokumen PPFTJ 03 yang tadi. Tapi ketika barangnya keluar lagi dari Batam, maka bayar lagi pajaknya. Paham ya? Paham, Pak. Tapi kalau Masnya nggak mau ngurus dokumen endorse-nya, jadi tinggal masukin nggak apa-apa, pakai aja di Batam. Ketika keluar nanti nggak perlu bayar pajak lagi. Intinya di Batam ini semua barang bisa dibebaskan, tergantung Masnya mau memenuhi dokumennya nggak, mau dapat fasilitasnya nggak, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya mau make sure lagi nih. Berarti bisa ya barang dari luar itu masuk Batam dibebaskan PPN-nya gitu ya, dengan ngurus di sananya gitu ya. Kalau di sana dari luar Batam, dari Indonesia lainnya ini. Bisa, ada nomor PPN. Oke, bisa endorsement ya. Jadi kita walaupun orang biasa bisa melakukan endorsement itu tadi ya. Ingat, tadi kan saya bikin di awal, orang yang mendapatkan endorsement adalah orang, tapi itu dia biasanya nitip ke perusahaan, karena harus orang yang punya izin perusahaan lah yang bisa melakukan. Harus, kan tadi saya bilang, yang mendapatkan fasilitas ini harus yang mendapatkan izin dari BP Batam perusahaannya. Iya, benar. Oh, gitu berarti ya. Nitip ke orang yang sudah punya izin itu ya? Iya, benar. Sudah dipungut pajak loh di Jakarta. Saya mau minta lagi pajaknya, ini kawasan bebas. Iya. Berarti kalau kita orang pribadi ini hanya kepentingan pribadi, misalnya ya saya udah beli gitu di sana di Jawa, terus mobilnya mau dibawa ke Batam nih, kebetulan kayaknya ini seumur hidup lah nih saya pakai mobilnya gitu. Terus kan saya ngurus gitu ya, kebetulan itu mobil misalnya udah ada kontak batin gitu ya, nggak bisa pisah gitu, saya masukin ke Batam gitu. Berarti kalau saya pribadi tidak bisa ya, Mas? Tadi ya harus pribadi tidak bisa. Harus tadi ketentuan awalnya berarti seizin itu tadi ya. Kalau ya, oke. Yang paling konteks banget di Batam, ketentuan endorse PPN juga berlaku ketika kita impor barang masuk ke Batam. Ketika barang itu kita ekspor, itu semua bisa kita klaim PPN yang setelah dipungut. Contohnya yang paling real adalah PT Indotirta Suaka Pulau Bulan, kalau pernah dengar. Itu adalah perusahaan internasional yang bergerak dalam peternakan, mohon maaf nih, babi. Jadi setiap hari mereka ekspor 1.000 ekor babi ke Singapura. Bahkan kemarin naik 2.000 ekor karena pabrik-pabrik babi di sana pada tutup gitu.
Nah, ketika mereka impor pakannya, itu semua bisa diakumulasikan mereka PPN-nya. Ketika diekspor lagi babinya, mereka bisa klaim endorse-nya. Endorse PPN-nya itu. Gini loh, itu barangnya sudah saya masukin ke ini. Dalam artinya, barangnya ini bakalan keluar lagi ke luar negeri. Balikin dong PPN saya. Bisa. Itu terjadi juga, terlaksana juga di Batam. Seperti itu. Intinya Batam ini beda lah. Cuman banyak masyarakat yang merasa kami terzolimi gitu. Padahal udah ada fasilitas. Sangat-sangat saya jujur aja ketika saya ngawas di misalnya di kantor pos atau JNE itu setiap hari, Pak, barang saya ngakunya kayak gini. Jadi kadang dia ngirim sepatu. Jadi gini, ada banyak konsep ketika dia di Batam, dia masukin misalnya sepatu Air Jordan yang harga 10 juta, dia masukin 10 unit. Di beda-beda pengiriman. Itu bebas, gratis semua. Padahal PPN-nya sepatu sama pajaknya itu bisa sampai 45% pajaknya. Dia akan ngejual barang-barang ini ke daerah Indonesia lainnya dengan keuntungan berlipat-lipat seperti itu. Jadi harus dipahami juga kawasan bebas Batam ini kawasan yang bebas, tapi ingat ada aturan yang berlaku seperti itu. Kalau ngeluarin barang dari kawasan bebas Batam, dipungut lagi pajak-pajaknya, tergantung asal barangnya tadi. Tapi kalau dia memang udah diproduksi di Batam, dia hanya dikenakan PPN aja 10%. Seperti itu. Intinya pembebasan ini memang untuk konsumsi di Batam gitu ya Mas Yusuf ya. Ini adalah fasilitas untuk konsumsi di Batam gitu ya. Betul. Konsumsi ada dua, industri sama masyarakat. Itu udah diatur ininya. Ya. Tentuannya. Enak banget sih menurut saya di Batam ini. Harganya bisa beda. Tapi kebanyakan nggak tahu kenapa harganya bisa mahal juga. Kadang saya lihatnya kok lebih mahal di sini. Padahal jelas-jelas kita ada fasilitas seperti itu. Itu lebih pengaplikasiannya di lapangan lah. Seperti itu. Jadi pahami kenapa barang kiriman saya kok dipungut PPN nih, kok saya ngirim tas nih, kenapa kena pajak ya? Karena itu di Batam ini kawasannya bebas. Ketika tas itu masuk dia tidak ada pajak apa-apa sama sekali. Bahkan ketika dia dari dalam negeri pun dia masuk ke Batam dia minta PPN tidak dipungut. Jadi ketika keluar dia harus dipungut lagi PPN-nya seperti itu. Ada lagi? Ayo diskusi nih, santai aja. Ayo teman-teman mahasiswa. Mana nih yang kritis-kritis? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Nadia dari kelas AK2B pagi. Iya. Tadi kan Bapak ada sebutin yang kalau misalnya barang keluar dari kawasan bebas Batam itu ya pasti bakal kena pajak juga kan, Pak. Nah, cuman kalau seandainya dia dikirim ke kawasan bebas yang bukan Batam, tadi kan ada 4 kan, Pak. Nah, itu gimana? Berarti memang tetap free bea yang lainnya apa gimana, Pak? Dari mana barangnya? Dari Batam. Misalnya dari Batam, tapi ke kawasan bebas yang lainnya. Oh iya, jadi ini sering kali juga terjadi ya di Batam. Banyak yang melakukan modus-modus seperti itu juga. Jadi dia ngirim barang, untuk dari yang tadi saya sudah jelaskan itu bebas. Tidak dipungut apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman masukin barang dari Batam ke Bintan, Bintan kan kawasan bebas juga nih, atau masukin ke Tanjung Balai Karimun, itu kan kawasan bebas juga. Itu dia tidak dipungut pajak dan lain-lain. Tapi itu lebih ke industri karena harus ada masing-masing. Ingat, ini memang sangat-sangat klise banget. Karena hanya yang punya izin aja nih yang bisa mendapatkan pembebasan. Tapi ketika teman-teman ngirim barang, misalnya barang kiriman ke orang Bintan, nggak bakalan dapat pembebasan. Barang-barang kiriman ya, misalnya nih ngirim barang ke Tanjung Balai Karimun, enggak, jarang itu. Karena dia harus ngurus dokumen, namanya PPFTZ 02. Gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Nadia ngirim barang, misalnya perusahaan Mbak Nadia nih bergerak di industri manufaktur di Batam, ada kerjasama ke perusahaan industri manufaktur di Bintan. Ketika melakukan transaksi pengiriman barang antar kedua perusahaan ini, itu bebas PPN, tidak dipungut apa-apa. Bahkan ketika perusahaan Mbak Nadia juga ngirim barang ke Jakarta, asalkan perusahaan Jakarta ini berada di, tadi kan saya bilang, tempat penimbunan berikat. Ada kan tadi saya bilang, itu tempat penimbunan berikat itu adalah mini FTZ di daerah Jakarta. Jadi ada kawasan kecil juga. Ada beberapa, tapi hanya itu juga diawasi penuh sama orang bea cukai gitu. Jadi harus ada pagar, CCTV, harus ada satu pintu, ada syarat-syaratnya lah.
terhadap tempat penimbunan berikat ini. Kalau Mbak Nadia juga impor masukin barang, misalnya dari tempat penimbunan berikat di Bekasi, dari PTA yang di TPB tempat penimbunan berikat di Bekasi masukin barang ke Batam, maka itu juga bebas. Gitu. Bisa menggunakan faktur 07, PPN tidak dipungut. Gitu. Maupun ngeluarin barang. Kalau Mbak Nadia misalnya ngeluarin barang, kan biasanya nih, Mbak Nadia ngeluarin barang dari Batam tujuan Jakarta itu pasti kena PPN, ya kan? Tapi kalau perusahaan yang Mbak kirim ini berada di tempat penimbunan berikat atau mini FTZ, itu dia bebas PPN, tidak dipungut juga. Seperti itu. Kalau untuk yang di mini FTZ yang Bapak sebut itu, maksudnya dia kawasannya itu memang ada kayak mungkin entah kayak per kotanya atau per kecamatan itu gimana ya Pak? Jadi itu tergantung perusahaan yang menyediakan fasilitas gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang membuat jadi tempat penimbunan berikat ini lebih kayak gudang luas atau pelabuhan luas. Contohnya Batu Ampar itu punya swasta. Kebanyakan tempat penimbunan berikat ini adalah punya swasta. Jadi dia nyewain gitu. Cuman ada ketentuan barang-barang yang masuk ke tempat penimbunan berikat ini biasanya barang-barang tujuan untuk diproduksi untuk tujuan ekspor gitu. Jadi biasanya ini merupakan fasilitas di non FTZ, non kawasan bebas. Jadi ada ketentuan. Jadi misalnya nih Mbak Nadia lah pengusaha tempat penimbunan berikat di Bekasi. Atas barang-barang sama perusahaan yang masuk ke tempat penimbunan Mbak Nadia itu bebas pajak, bebas PPN. Gitu. Jadi nggak mau di tujuan bukan mengunci di daerah. Bahkan di Bekasi ada beberapa tempat penimbunan berikat. Ada lebih dari 10, ada lebih, apalagi di MM 2100 kalau pernah dengar. Jadi ada banyak gitu, tergantung kalau Mbak Nadia punya memang bergerak dalam bidang itu ya udah. Jadi Mbak Nadia lebih ke penyewaan lokasi tempat penimbulannya aja bagi barang-barang tersebut gitu. Nggak kunci ke tempat. Jadi kalau Mbak Nadia pengen, silahkan buka, bisa. Tempat penimbunan, ajukan izin ke Bea Cukai, terbit izin, bebas masukin barang nggak ada pajak. Tapi ketika keluar dari tempat penimbunan itu, maka dia harus bayar. Kebanyakan tujuannya lebih ke ekspor ya Pak tadi? Kebanyakan untuk ekspor. Kalau untuk dalam negeri gitu gimana Pak? Berarti harus kena bea lagi? Betul. Jadi ketika dia keluar dari tempat penimbunan berikat ini ke dalam negeri yang lain, maka dia harus kena PPN, kena pungutan lain. Tapi kalau dia sudah selesai diproduksi di sini, kembali lagi ke FTZ Batam, bebas lagi. Konsepnya kita pahamin dulu intinya. Kalau dia udah tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, kan ada isu juga nih, Batam mau diubah ke KEK, kawasan ekonomi khusus, seperti itu. Bedanya, kalau FTZ, itu semua masyarakat bisa dapat. Bahkan kita masyarakat. Kalau KEK, dia langsung ke perusahaan. Saya sih lebih mendukung KEK. Karena langsung ke perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan. Jadi masyarakat yang nggak dapat lagi gitu. Tapi lebih enak lagi kalau ngirim barang ke luar lagi, udah bebas. Gitu. Oke, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ya. Berarti silahkan. Silahkan teman-teman tanya, teman-teman. Ayo. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Widya Melani Simbolon. Iya. Saya dari kelas AK2P pagi juga, Pak. Tadi kan Bapak sempat nyinggung, misalnya barang penumpang gitu kan, Pak. Kebetulan saya orang Medan. Jadi, banyak gitu, Pak, saudara atau kerabat gitu kan. Nanti kalau pulang dari Batam, bawa tas lah. Di Batam kan murah tas gitu, Pak. Jadi, betul. Apa, Pak, misalnya pemeriksaannya itu nanti di mana gitu, Pak, atau? Oke. Sebenarnya ini keunggulan teman-teman yang hadir di sini ya. Saya menyampaikan gimana kiat-kiatnya juga ya. Jadi kalau teman-teman kebanyakan kan memang seperti itu ya. Orang-orang yang main ke Batam, ingat FTZ ini untuk industri, pariwisata dan lain-lain untuk mendukung ke situ gitu. Selagi pembebasannya di bawah $250 atau barangnya itu memang barang pribadi. Contohnya gini, kalau saudaranya mbaknya tadi keluar dari Batam, bawa 1 tas, 2 tas, bilang oleh-oleh, di Bea Cukai biasanya oke-oke aja. Tapi kalau mbaknya udah bawa 10 tas, ini untuk oleh-oleh gitu. Biasanya Bea Cukai nolak. Pasti dikenakan pajak.
Makanya tadi saya bilang barang bawaan penumpang dan barang dagangan dan barang perusahaan itu dibedakan. Oke ya. Kalau barang bawaan penumpang berarti dia melekat ke penumpang itu, oleh-oleh untuk dirinya atau dengan jumlah dan jenis yang wajar, masih wajar gitu. Tapi kalau udah jumlahnya misalnya 5, 10 bawa sepatu, tiba-tiba bahkan paling sering kayak gini, ini untuk saya Pak, ini memang barang saya. Pas kita cek sepatunya beda semua ukurannya. Pas kita cek baju-bajunya, lah pas kita cek KTP-nya usia 18 tahun. Status single. Tapi pas kita cek barang-barangnya, ada baju bayi, ada daster cewek, ada gaun. Bapak mau ngapain ya? Gitu. Barang baru penumpang. Ingat ya. Jadi bea cukai juga. Tapi kan biasanya kita ngecek barang itu ada X-ray ya di Hang Nadim Batam kan, Hang Nadim atau di Punggur. Kita ngelihat barang yang sejenis lebih banyaknya. Kalau memang barangnya ini terlalu banyak menurut kita juga manusia kok. Jadi kadang kalau memang itu dibilang untuk oleh-oleh, selagi memang disampaikan dengan bagus, nggak ada maksud untuk jualan, biasanya bea cukai yang mau terima. Tapi kalau udah ngotot, ini untuk oleh-oleh, maksudmu apa? Saya keluarga ini, bapak saya Ibda ini. Oh iya, yaudah bawa ke ruangan, geser. Itu pasti kayak gitu. Jadi masih ada sisi kemanusiaannya juga lah tentu ya. Soalnya benar-benar penilaian pajak ini di lapangan itu benar-benar di tangan oleh pejabat bea cukai. Gitu. Jadi seperti yang tadi mbaknya bilang, pahami aja ketentuannya. Kalau memang barangnya di atas $250, jangan salahkan bea cukai untuk memungut PPN-nya, memungut pajak-pajaknya, gitu. Dan biasakan bawa NPWP, karena di Indonesia ini terkait pajak, kalau dia nggak ada NPWP-nya, pungutannya pasti 2 kali lipat PPh-nya. Mau dia impor, apalagi ketentuan seperti sekarang ya handphone itu. Sekarang ini kita bea cukai nggak terlalu peduli sama handphone ilegal, karena kalau dia memang dimasukkan ke Batam, atau masukin lagi, dia nggak bakalan bisa aktif karena ada IMEI. Kita akan ngunci di IMEI gitu. Dan ini pun pajaknya lumayan tinggi, 10% PPN, 10% bea masuk, 10% PPh, 30% pajaknya. Tapi ketika dia tidak punya NPWP, langsung PPh-nya 20%. Jadi 40% pajak. Baru bisa kita registrasikan IMEI-nya. Di sini juga perlu saya pahamin ya, teman-teman, bea cukai itu hanya perpanjangan regulasi pemerintah. Jadi nggak ada kita yang ngelarang-larang masukin handphone. Contohnya misalnya, Kementerian Perindustrian, bea cukai, atas barang-barang mainan, industri harus ada SNI. Kalau nggak ada SNI dari kami, tidak boleh masuk. Terus dari Polri, bea cukai, kalau ada senjata, bom, peledak, itu harus ada izin dari kami. Kalau nggak bisa masuk. Dari BPOM, bea cukai, kalau nggak ada izin dari BPOM terhadap obat-obatan, kosmetik, nggak ada izin dari kami, nggak boleh masuk. Jadi bea cukai itu sama sekali nggak tahu. Intinya kami melaksanakan peraturan dari instansi-instansi lain. Bea cukai itu nggak punya aturan terhadap barang. Seperti yang tadi, tas-tas impor yang di Batam. Itu semua izin dari BP Batam. Jelas, ada kuota dari BP Batam, bisa dimasukkan. Selagi ada kuota, bea cukai akan memproses. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan mbaknya tadi, pahamin aja aturannya $250. Selebih dari itu, kalau memang dia bukan barang dagangan, mbak berhak mendapatkan $250 tadi. Jadi misalnya $300 dikurangi 250, misalnya barangnya $300, barang saudara mbaknya dikurangi $250, maka $50 yang tadi lah sebagai dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya. Gitu. Tapi kalau untuk di daerah Jakarta dia nilainya $500. Batam, FTJ Batam hanya 250. Oke mbaknya? Ya Pak, baik Pak. Makasih Pak penjelasannya. Mas Yusuf, mungkin saya melanjutkan pertanyaannya sedikit nih terkait tadi barang bawaan gitu ya. Ini bukan barang dagangan nih ceritanya, tapi nilainya di atas $250. Kayak sepatu itu kan ada ya yang kita beli itu 6 juta. Misalnya lah kita mampu gitu untuk membeli. Nah, itu ataukah nanti seandainya dicegat bea cukai ya itu emang sudah aturan itu kita itu sebagai pembawa barang itu ya udah salah, memang harus melunasi PPN-nya, atau ada nggak maksudnya apa ya pengecualian, misalnya kita lagi ke Singapura jalan belanja sepatu harganya 7 juta, pas pula ukurannya sama gitu ya. Nah, satu emang pure nih mau beli harga sepatu 7 juta, tapi kan udah di atas 250, gimana tuh Mas? Oke. Di sini saya sampaikan clue-nya. Pahamin kawasan bebas Batam adalah free trade zone. Oke. Berarti ketika masukin sepatu itu pun sebenarnya pajaknya bebas.
yang 250 itu lebih banyak diterapkan bea cukai ketika barangnya keluar dari Batam ke daerah Indonesia lainnya gitu. Yang kedua, kalau misalnya benar-benar ibu keluar dari Indonesia, keluar dari Batam ke Indonesia lainnya ke Jakarta, kalau memang jumlahnya masih dua pasang, satu dipakai, satu di situ, walaupun memang harganya 7 juta, Iya. bea cukai kita bakalan tahu. Oke. Ya tapi kan bisa jadi orang bea cukai juga tahu, misalnya sepatu yang centang-centang itu dengan verified yang benar. Makanya konsepnya kita pahami dulu. Kalau memang solnya udah kotor, jadi itu kembali ke pengalaman petugasnya masing-masing. Makanya saya ceritanya gitu. Kita punya beberapa kriteria penilaian. Misalnya sepatunya ini ukurannya kok beda ya. Ini kan sepatu cowok. Terus ini masih baru banget. Pas kita lihat verified. Wah, ini sepatu mahal nih. Gitu. Tapi kalau udah misalnya ibu pakai, kita mana peduli lagi. Iya. Oh gitu ya. Berarti nggak masalah juga ya kalau emang barang itu kepakai di kita gitu ya. Dan memang wajar gitu, yang dibawa tuh wajar gitu ya. Saya sebagai warga negara yang baik, saya akan mengajukan self declaration. Silakan deklarasi. Saya bawa barang, tapi memang nilainya lebih gini, bisa dibawa pajak. Tapi kan kebanyakan orang Indonesia tidak seperti itu. Jarang sekali, bahkan belum pernah saya alami kayaknya gitu. Hanya beberapa orang gitu. Dan ini juga berlaku juga ketika teman-teman bawa barang-barang berharga ke luar negeri dan barang-barang itu akan dibawa masuk. Jangan sampai nanti itu dikira barang impor, ya kan? Misalnya teman-teman bawa gitar yang harga 50 juta atau jam tangan yang harga 50 juta sama sepatu sama barang-barang lainnya. Itu bisa dideklar dulu di bea cukai sebelum ke luar negeri. Jadi ketika masuk memang itu barang-barang saya. Gitu. Jadi lebih ke masyarakatnya lagi. Untuk ketentuan yang bisa saya sampaikan ya $250 tadi lah batasnya di Batam. Gitu. Tapi kadang memang kita di bea cukai itu kita melihat situasi kondisi. Kadang kan banyak banget tuh penumpang. Kalau memang dia masih itikat baik atau memang santai, tidak berusaha menyelundupkan, diwawancarainya bagus, atau jumlahnya dia nggak melebihi ketentuan, fine-fine aja sih menurut saya. Ya. Kasih Mas Yusuf. Jadi nggak takut-takut nih. Jadi gara-gara ini kan 250, terus ada ayahnya ngajak kemana gitu kan. Pak jangan pakai yang ini Pak, nanti repot kita. Sebenarnya nggak sampai segitu ya, apalagi barang yang melekat gitu ya. Apalagi impor ya. Jadi sebenarnya dilema. Ada beberapa peraturan itu konsepnya kan kayak gini. Jelas-jelas di peraturan disebutkan $250 bebas di Batam. Kalau lebih bayar pajak. Gimana coba bayar pajak? Sedangkan Batam itu FTZ, kawasan bebas. Jadi di bea cukai sendiri peraturan itu dilema. Kadang kita bikin ekspor, jadi kita nolak barangnya masuk aja biasanya. Balikin lagi, ekspor lagi gitu. Keluar seperti itu. Kan konsepnya kawasan bebas nih. Bapak mau gimana? Kan kawasan bebas. Bebas pungutan. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? Ya, terima kasih Mas Yusuf pencerahannya nih. Ayo teman-teman. Sebenarnya banyak loh, seru loh ini diskusi ini. Ini masih malam nih, yang malam. Kalau tadi Jakarta $500, Betul. Batam 250. Iya. Kalau misalnya masuk dari ke Semarang, Bu, itu tarifnya berapa ya? Sama 500. Jadi tarifnya itu hanya dua, kawasan bebas dan non kawasan bebas. Kalau di kawasan bebas 250, non kawasan bebas 500. Mau dia Jayapura, Papua, Semarang, Jakarta, Medan, Sulawesi, Kalimantan, $500. Pembebasannya. Tapi kalau dia kawasan bebas Batam 250, kawasan bebas Sabang 250. Yang biasanya bawaan penumpang luar negeri itu hanya Sabang, Batam, dan Bintan yang memang ada akses langsung internasional. Karimun jarang. Gitu. Oke, ayo teman-teman. Ada lagi? Ayo seru nih, kesempatan nih. Yang malam nggak ada ya dari tadi ya. Ya, yang kelas malam ini masih pada kerja nih. Jadi kalau yang kelas malam kita share, cuman tidak kami wajibkan karena jam kerja mereka kan Mas Yusuf. Kita share, cuman tidak diwajibkan. Yang wajib anak kelas pagi nih. Mas Yusuf, mungkin sebelum teman-teman mahasiswa nih sambil mereka cari pertanyaan ya, saya mau tanya nih, ini
saya itu sering ditanya nih sama orang gitu ya, Iya. gimana kalau barang mereka itu produksi gitu ya, tapi produksinya itu di Jakarta. Jadi tuh kayak mereka itu produksi di Jakarta, barang dikirim ke Batam, ya. Lalu mereka jual lagi keluar Batam. Tapi ini bukan perusahaan yang mendapatkan izin yang Mas Yusuf sebutkan tadi. Jadi kayak usaha pribadi lah ceritanya gitu ya. Kayak, oh saya nih mau usaha. Kemudian produksi baju di Jawa murah, tekstil di Jawa murah. Lalu saya tuh produksi di Jawa, ya kan? Tapi saya jualnya tuh dari Batam. Jadi barang itu masuk dulu ke Batam. Habis itu saya jual lagi, kan customer-nya ini ada yang dari Jawa juga gitu ya. Ternyata online-an saya nih nyampe di mereka gitu ya informasinya dan tertarik dengan produk saya. Nah, itu gimana tuh? Sebelumnya yang pertama, barangnya dari Jawa. Jawa masuk ke Batam dan akan dikirim lagi. Cuman dia nggak semuanya dikirim langsung karena otomatis jualan kan. Ya, Kalau konsepnya akan memberatkan penjual yang di Batam. betul. Tapi saya sampaikan seperti ini. Kalau memang dia perusahaannya, kalau yang pertama dulu paling simpel. Ketika barangnya transit, selagi memang masih misalnya 1 unit, selagi memang masih ada resi atau barang itu memang jelas dikirim dari sana dan dapat dibuktikan itu barang transit, silahkan tinggal kirim ke kantor pos atau ke JNE JNT, lampirkan resi tersebut, sebutkan dengan jenis bukan barang e-commerce tapi barang transit, maka akan 0 rupiah pajak. Ini saya jelaskan, makanya ini saya sampaikan tadi ini. Saya akan share screen lagi sekali lagi. Kalau bisa dilihat ya. Inilah kalau dia e-commerce atau umum, maka dia akan dikenakan bea masuk dan akan dikenakan PPN. Ini aturannya PPN-nya di sini. Kalau dia produk IKM, dia tidak dikenakan bea masuk, tapi dikenakan PPN saja. Produk IKM Batam. Kalau dia barang transit, dia tidak akan dikenakan bea masuk dan tidak akan dikenakan PPN. Kalau dia barang retur, dia tidak akan dikenakan PPN dan tidak dikenakan bea masuk. Barang retur dalam artiannya barangnya dikirim ke sini, terus barangnya dikembalikan lagi. Karena salah kirim, atau salah penerima, atau salah barang yang dikirim. Rusak gitu juga boleh ya, rusak. Boleh. Ingat, kalau dia barang retur dan transit, otomatis harus ada pembuktian. Berarti harus ada resi dari pengiriman sebelumnya. Jadi jangan sampai hilang. Yang kelima adalah personal effect atau barang pribadi. Contohnya apa? Barang pindahan. Kalau teman-teman pindah dari Batam ke Jakarta, konsepnya semua barang-barang itu kalau mau dikirim, dia harus bayar pajak, betul? Betul. Tapi kalau memang kita benar-benar pindah, melampirkan surat pindah lokasi dari Disnaker atau RT RW setempat karena bukan KTP Batam, maka semua atas barang-barang yang di daerah, yang di rumah itu bisa bebas pajak. Tapi jarang orang yang tahu. Walaupun barang itu belinya di Batam. Jadi kan misalnya saya enak ya, berarti kebawa berarti fasilitas PPN-nya ya kalau barang pribadi ya. Wah, ini ya. Ya. Ada batas usianya. Biasanya kalau dia memang jelas 1 tahun minimal tinggal di Batam. Itu. Jangan nanti dengan berlogo barang pindahan. Seminggu. Sebulan 2 kali ya pindahannya ya. Gitu. Makanya kita biasanya selalu kita persyaratkan surat pindah dari Disduk. Setiap barang pun di situ pun bisa, jujur aja bisa jadi kesempatan. Beli aja 2 kasur. Beli aja 2 ini yang langsung. Ini barang-barang saya gitu. Sekalian ya untuk keluarga atau apa di sana gitu ya. Oh, berarti ya sebenarnya tidak terlalu memberatkan juga ya. Jadi kita masih lengket tuh fasilitas PPN-nya walaupun kita sudah mau pindah gitu. Padahal kan barang-barang yang kita beli itu bebas PPN gitu ya. Kembali lagi ke pertanyaan Ibu tadi, gimana ceritanya kalau memang barang saya ini saya tidak keluarkan secara bersamaan atau nggak mungkin saya lampirkan buktinya itu terus. Benar. Secara konsep
seharusnya ketika penyerahan barang di Jakarta, di Semarang itu kepada pembeli harusnya dipungut PPN. Sebentar, Betul gimana? ya? Di Secara konsep, Mm-mm. penjual di Semarang itu ketika dia memberikan ke konsumen akhir harusnya dipungut PPN, end user, Betul, 10%. betul. Mana caranya? Begitu juga di Batam. Kalau memang dia tidak bisa ngeklaim itu, silahkan urus IKM perusahaan, bisa IKM itu daftarkan ke Dinas Koperasi. Dinas Koperasi Batam itu selalu, Dinas Koperasi dan UKM Batam itu selalu memberikan list-list perusahaan di Batam atau perusahaan rumahan di Batam ke Bea Cukai yang mendapatkan fasilitas itu atas NPWP-nya. Jadi ketika NPWP itu terekam masuk ke sistem, dia hanya akan otomatis PPN 10%. Gitu. Contohnya pakaian itu besar loh Bu. PPN-nya itu, biaya masuknya itu bisa sampai 15%, PPN-nya 10%, PPH-nya 10%. Gitu. Kalau dia nggak ada IKM ini, otomatis dia harus bayar 15% biaya masuk sama PPH-nya 15%, 30%. Benar. Gitu. Tapi kalau dia udah jelas terdaftar IKM ini, dan di sistem kita memang dia benar-benar udah terdaftar, dia akan otomatis dapat produk IKM yang tadi, yang 10% aja kenanya. Itu banyak terjadi di Bandar Hang Nadim. Kebanyakan di kita itu pengirimnya yang di Batam itu ternyata ada perusahaan es krim yang selalu ngirim barang keluar. Dia kategori IKM. Dia hanya dipungut 10% aja, seperti itu. Jadi kembali lagi ke dasarnya, kalau memang dia udah diserahkan ke end user, ya pungut PPN 10%. Ya. Cuman kita nggak nanggap itu sebagai barang impor. Kalau dia barang impor, maka melekat bea masuk dan PPh impornya. Betul. Ya. Seru nih teman-teman. Ayo ada lagi yang lain. Ya. Ayo Fanya. Pak, masih boleh nanya? Oh, Ya, boleh. Kita 15 menit lagi mungkin boleh ya Mas Yusuf ya? Santai aja, saya Ya. WFH kok. Oke, gimana Mbak? Katanya kan Pak, barang-barang elektronik di Batam itu relatif lebih murah dibandingkan di daerah lain. Itu dipengaruhi karena Batam itu kawasan bebas FTZ tadi, atau karena barang itu memang diproduksi di sana gitu Pak? Secara konsep itu benar-benar dipengaruhi, mau dia diproduksi itu kita nggak mempengaruhi itu. Ini kan lebih ke harga ya. Harga itu kenapa bisa mahal? Karena dia ada pajaknya. Tapi kenapa di Batam bisa murah? Karena dia tidak ada pajaknya. Gitu. Kenapa barang-barang elektronik di Batam murah? Karena ketika dia impor masuk ke Batam itu bebas pajak. Gitu. Jadi bandingkan misalnya nih kayak seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Kita punya perusahaan elektronik di Batam. Saya masukin komputer PC dan nilainya 1M barangnya. Ketika saya masukin ke Batam, saya nggak dipungut barang apapun pajaknya. Tapi ketika PTB yang melakukan importasi yang sama nilainya 1M, melakukan importasi di Jakarta, dia dipungut pajak dan PPN, PPNBM lain-lainnya 30% misalnya. Dia harus menyediakan uang 300 juta yang mana menambah HPP-nya dong, harga pokok, yaitu menambah nilai barangnya. Jadi 1,3 M. Otomatis ketika dia mau ngejual barang itu akan di atas 1,3 M. Gitu. Sedangkan di Batam ya dia modalnya 1 M, dia akan lebih murah gitu. Jadi lebih ke fasilitas yang tadi. Karena di Batam itu FTZ, pasar bebas, tidak dipungut PPN, biaya masuk, PPh, dan itu sangat-sangat berguna banget. Makanya kenapa Batam itu kota industri, banyak kapal-kapal, karena kenapa lebih mereka milih memperbaiki kapalnya di Batam, ngisi BBM di Batam, karena itu. Mereka kalau misalnya melakukan impor di Tanjung Priuk, itu kena PPN banget, kena biaya masuk dan lain-lain. Tapi ketika mereka melakukan reparasi di Batam, perusahaan-perusahaan itu, ya bebas seperti itu. Enak banget sebenarnya fasilitas ini. Gitu. Jadi lebih ke karena pajaknya ya Mbak ya, kenapa bisa barang-barang di Batam itu murah, karena memang fasilitas yang didapatkan oleh kawasan bebas Batam, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak penjelasannya. Ya, siap. Silakan. Ya, jadi fasilitas-fasilitas itu memang tujuannya itu tadi ya Mas Yusuf ya, untuk perekonomian gitu ya, untuk meningkatkan perekonomian ya. Ya, biar banyak orang ke Batam gitu ya. Kan industri gitu kan ya. Dulu
kalau saya baca-baca sejarahnya, jadi katanya ini Batam itu sepi banget Mas Yusuf, termasuk ayah saya ke Batam itu rantau sekitar tahun 80-an. Jadi tuh mau kemana-mana itu ikut lori-lori yang ada di orang nebangin pohon gitu. Terus ya itu B.J. Habibie dan Pertamina ya katanya ya dulu ya awal mulanya gitu melihat potensi gitu ya. Jadi di antara jalur perdagangan bebas itu tadi ya Mas Yusuf ya. Jadi di Singapura bisa orang berlabuh di Singapura, kenapa di Batam enggak? Padahal Singapura itu di depan mata kita gitu ya. Makanya mungkin salah satu latar belakang kebijakan bebas PPN Batam itu dari situ ya Mas Yusuf ya, untuk meningkatkan kota industri di Kota Batam dan masyarakatnya, kelebihannya dari daerah lain masyarakatnya bisa ikut menikmati. Mungkin kalau di daerah-daerah lain seperti Surabaya itu ada daerah industrinya juga ya, hanya di situ aja bebas PPN ya teman-teman. Tapi kalau kita di Batam ya kita tuh mengkonsumsi, karyawannya industri mengkonsumsi, masyarakatnya mengkonsumsi. Tapi ya ini dilemanya sekarang sudah sampai puncaknya ya Mas. Ternyata fasilitas ini sudah agak berubah nih fungsinya gitu ya. Makanya kemarin itu Bea Cukai juga sempat dikomplain, wah kirim barang aja repot harus bayar pajak gitu-gitu gitu ya. Nah karena mungkin Batam ini udah jadi kota yang stuck, kota besar ya, sekarang kota besar yang udah aturannya itu nggak seperti dulu. Kalau dulu orang ya, oh kenapa masyarakatnya dikasih fasilitas biar tertarik nih ya kan, orang datang ke Batam, kerja ke Batam, biaya hidup nggak tinggi karena nggak ada PPN-nya. Kalau di luar kita harus bayar PPN, kita beli barang bayar PPN. Jadi biar tertarik, salah satunya itu ya mungkin ya Mas Yusuf ya. Ya, lama-lama ya mungkin orang rantau tadi bawa keluarganya, ya kan, bawa adiknya lagi merantau, makin lama ya siklusnya itu kan memuncak ya. Jadilah kota besar dan ya biasa kalau sudah padat dan menjadi kota besar ya itu pasti akan ada gejolak lah ya di situ ya, salah satunya muncul yang tadi itu ya secara tidak langsung. Sebenarnya Mas Yusuf, saya kemarin waktu ada aturan yang 2019 itu banyak juga mahasiswa itu curhat Mas Yusuf. Jadi saya tuh ya online shop bener, saya tuh dicurhatin, Bu, loh kayak saya itu yang menentukan kebijakan, teman-teman juga, teman-teman yang dulu kuliah gitu ataupun tetangga-tetangga pada curhat gitu. Itu kenapa ya sekarang kirim barang bayar pajak gitu-gitu. Nah, mahasiswa lagi, Bu, saya itu kalau lagi kontrak habis di perusahaan, Bu, saya itu Bu jualan baju bekas gitu, Bu, atau sepatu-sepatu bekas. Iya serius Mas Yusuf. Dan jualan begitu, Bu, itu bisa nyambung hidup kami gitu kan. Nah, cuman kan emang latar belakang adanya munculnya aturan itu ya kan ternyata itu kan kebocoran aturan ya, maksudnya pemanfaatan secara berlebihan. Oke lah kalau kita kata Mas Yusuf tadi, sebenarnya teknis di lapangan tuh banyak toleransinya juga teman-teman gitu ya. Nah kalau kita toleransi satu gitu, kalau kasihan mahasiswa ini untuk nyambung hidupnya dia jualan barang-barang bekas yang dikirim keluar gitu ya. Nah, tapi kan aturan itu tidak bisa melihat toleransi, mengaturnya secara umum ya teman-teman. Tapi teman-teman bayangin kalau online shopnya besar, banyak di Batam itu online shop besar loh teman-teman gitu ya, yang memanfaatkan itu. Oh gitu ya, hampir semua ya. Jadi kalau yang mahasiswa ini hanya sebagian kecil ya, kecil banget malahan ya yang jualan untuk nyambung hidup. Penerimaan Bea Cukai Batam itu palingan cuma 20 miliar atau apapun, beberapa miliar gitu. Sekarang ini semenjak itu diaplikasikan, walaupun udah pajaknya yang tinggi, itu Bea Cukai itu setidaknya bisa menghasilkan 1 miliar pajak per harinya. Jadi ketahuan ternyata selama ini memang udah sangat-sangat bocor sekali gitu. Seperti yang tadi, kembali lagi, yang pertama tentang baju bekas sama pakaian bekas seperti yang tadi bilang, itu memang benar-benar dilarang. Tapi kembali lagi itu peraturannya bukan di Bea Cukai, tapi Kementerian Perdagangan. Ya, Kementerian Perdagangan jelas menyatakan segala importasi barang bekas itu dilarang. Mau dia pakaian bekas, mau dia mesin-mesin bekas, semuanya dilarang. Seperti itu. Terus untuk yang tadi, banyak juga memang all shop di Batam, tapi semenjak peraturan ini belum berlaku, mereka punya rumah 3, punya rumah ini, semenjak peraturan mulai. Karena memang jelas-jelas itu sangat-sangat terasa, karena dulunya barang itu harganya 1 juta, ke bawah nggak kena pajak.
Bayangin kita ngirim barang 1 juta, satu pembeli ini 1 juta, 100 pembeli udah 100 juta. Tapi kalau sekarang ini peraturannya dikecilkan lagi, hanya $3 gitu. Bahkan banyak negara yang lain hanya $0 atau semua itu kena pajak gitu. Kenapa seperti itu? Karena benar-benar terbukti kalau kita baca latar belakangnya peraturannya itu, bentar ya. Ini kalau kita lihat bahwa untuk inilah dasarnya atas ketentuan PPN yang terbaru tersebut, untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, perlu mengatur ketentuan atas barang impor kiriman yang terbaru. Seperti itu. Jadi memang jelas-jelas sekarang ini kejadian, ini benar-benar kejadian, 32 perusahaan sepatu di Jawa tutup. Lebih dari 50 perusahaan tekstil di Bekasi tutup. Karena apa? Mereka sudah kalah bersaing. Gitu. Harga barang impor sangat-sangat murah. Bayangkan bisa beda 30%. Otomatis Betul. kita akan membeli barang yang paling murah. Konsep kita, mana paling barang murah, itu yang kita beli. Seperti itu, dengan kualitas yang sama. Nah, jadi industri dalam negeri kita itu sudah kalah duluan dari segi pajak. Sudah berbeda 30% nilai barangnya. 30-40%. Jadi jangan salahkan ketika perusahaan industri ini tutup, itu masing-masing mem-PHK 1.000, misalnya 15.000 karyawan masing-masing. Itu terjadi efek ekonomi berantai, makroekonomi. Maka berarti pungutan pajak kurang, dari yang dia biasanya beli beras ke pedagang, tidak ada beli beras, pedagang juga nggak bisa jualan beras karena berasnya nggak laku, otomatis dia nggak beli pulsa lagi, pedagang pulsa nggak laku lagi. Jadi banyak banget yang bisa mempengaruhi ini karena terjadi PHK ini, pungutan pajak nggak terpenuhi, tidak terpenuhi PPh 22, pajak penghasilan, dan lain-lain, seperti itu. Jadi pemerintah itu dengan jelas menyatakan berlakunya barang kiriman ini kenapa hanya $3 untuk melindungi kepentingan dalam negeri, kepentingan nasional. Karena bea cukai tugas utamanya adalah benar-benar nih, ini jarang orang yang tahu. Bea cukai itu adalah melindungi industri dalam negeri. Jadi ketika contoh benar-benar itu adalah merupakan salah satu visi dari 4 visi utama kami, gitu, melindungi industri dalam negeri, memfasilitasi industri dan perdagangan, seperti itu, dan melindungi masyarakat Indonesia. Karena memang seperti itu. Jadi ketika ada asosiasi pun, bea cukai, tolong dong atas seperti sekarang terjadi impor karpet, terdapat penambahan pajak atau bea masuk tambahan, BMTP, tindakan pengamanan. Karena impor karpet ini sudah hampir mematikan industri karpet dalam negeri. Akhirnya apa? Sekarang naik pajak impor karpet. Coba keluarin karpet dari Batam. Pajaknya itu sekarang 78.000 per meter. Hanya pajaknya doang, gitu. Jadi benar-benar menyesuaikan sama lingkungan masyarakat, gitu. Karena ini udah level nasional lah, seperti itu. Karena itu mungkin itu aja sih sebenarnya, sekedar sharing seperti itu. Sharing. Jadi memang kadang-kadang kita itu melihat sesuatu itu harus dari berbagai sisi gitu ya, dan latar belakangnya gitu. Ya, kalau kita lihat satu-satu, kalau teman-teman mungkin tanya Bu Wika juga, Mas Yusuf tanya saya, suka barang serba 8.000 atau beli di kelontongan pasar gitu, kadang-kadang juga masih tergoda gitu ya. Kalau kita pribadi gitu ya, kalau kita melihat sisi pribadi, ya tapi itulah kembali teman-teman, kita itu harus bijak ya dalam mengkonsumsi sesuatu gitu. Kalau Titik Puspa kan sudah lama ya berpesan cintailah produk-produk Indonesia ya gitu ya ceritanya. Nah teman-teman mungkin saya lanjutkan, apa sih ya Mas Yusuf tadi tuh kok dilindungi gitu, nanti itu yang merasakan mungkin ya kita gitu ya, generasi kita nanti ya. Teman-teman bayangin kalau banyak perusahaan yang tutup di Indonesia, pengangguran seperti apa gitu ya. Nah, itu kan salah satu dampaknya. Dan yang saya sering kasih tahu, kalau kita beli barang impor itu berarti kita ngasih uang ke luar negeri. Mereka yang maju. Dan sementara kita itu ya harusnya kan meningkatkan ekspor, bukan impor. Tapi ya itu balik lagi. Ibu, barang-barang impor tuh gemes-gemes, Bu, lucu-lucu, Bu, murah-murah gitu. Kadang-kadang saya juga tergoda. Tapi tahan, iya. Bijak dalam mengkonsumsi sesuatu gitu
Ya, Bu, kualitasnya lebih bagus, Bu. Yaitu itu PR kita bersama sebenarnya. Ya selain dari sudah kalah telak di pajak ya, kalau di Jawa mungkin barang bahan baku dari luar masuk ke Indonesia kena pajak, sementara yang impor dari Batam tadi nggak kena pajak gitu ya. Itu udah kalah telak ya. Tapi di satu sisi mungkin bisa jadi dari teknologinya, Mas Yusuf ya. Jadi PR kita itu ya sebenarnya meningkatkan kapasitas diri, yaitu ada di mahasiswa sebenarnya juga ya, kaum intelek gitu. Gimana kita meningkatkan kapasitas diri, kita bisa memberikan sumbangsih bagi negara ini, ya. Nggak harus kalau sekarang itu kan udah nggak ada ya perang-perangan, tembak-tembakan gitu udah nggak ada gitu ya, nggak kayak tahun dulu gitu. Jadi sumbangsih kita, oh harus jadi PNS, nggak juga sih. Kalau sekarang saya menganggapnya gitu, tidak harus jadi PNS seperti saya ataupun Mas Yusuf. Dengan kita memaksimalkan diri kita, memberikan kontribusi di industri secara maksimal, pengetahuan teman-teman benar-benar dikembangkan di sana, itu kan untuk produksi Indonesia sebenarnya teman-teman. Mungkin kalau kita dari laporan keuangan yang akurat saja, misalnya akuntansi ya, ya paling nggak kalau akurat itu kan bisa digunakan datanya. Kalau tidak akurat gimana? Kalau teman-teman tidak bisa menyusun laporan keuangan dan tidak akurat, keputusannya si manajemen bisa salah dong, ya kan? Nah, itu mulailah dari diri kita untuk ya memberikan sumbangsih kepada negara ini. Jadi diniatkan begitu aja, nggak harus jadi abdi negara gitu. Kalau kita gitu ya Mas Yusuf ya. Ya, kepentingan negara nomor 1 abdi negara gitu ya. Ya gaji pas-pasan nggak apa-apa gitu ya. Itu emang PNS begitu gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa PNS jadi primadona ya. Tapi sekarang mungkin masyarakat sudah mulai melek ya. Jadi maksudnya tidak seperti dulu lagi yang bercita-cita ingin jadi PNS, sudah bergeser. Tapi di sini ya, itulah teman-teman, kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Itu sudah membantu Indonesia sebenarnya. Kita sudah berjuang untuk Indonesia ya, dengan meningkatkan kapasitas diri. Mungkin kalau di sini ada yang bidangnya lain, misalnya IT, ya dengan menjadi seorang programmer ataupun di bidang IT yang sangat mahir, ya dia bisa menciptakan sesuatu loh. Teman-teman bayangin kalau produknya kita itu tidak bisa dibuat di luar negeri. Nah, mau nggak mau kan kita ekspor. Nah, itu sudah sumbangsih ya Mas Yusuf, benar kan ya? Sudah sumbangsih. Dengan begitu apa? Oh, orang luar negeri beli barang di kita. Oh, ada perusahaannya di Indonesia. Oh, jadinya lapangan kerja terbuka nih untuk orang Indonesia. Ekonomi Indonesia lama-lama meningkat. Nah, makanya tadi kalau secara ya makro ya, kita emang nggak bisa satu-satu. Jadi saya bingung juga tuh, kadang-kadang ada mahasiswa datang, Bu, kemarin itu ini pokoknya curhat gitu ya tentang online shop-nya. Saya nanggapinnya ya saya ceritakan seperti ini. Ya, emang kita kalau berpikir pribadi ya juga gitu. Ya, jadi memang kalau di Batam ini PR-nya pemerintah juga, termasuk BP Batam dan Pemko Batam, menurut saya Mas Yusuf, gimana masyarakatnya bisa mendapatkan lapangan pekerjaan gitu kan. Ya, mungkin pemerintah dari BP Batam ya makanya menggalakkan investasi industri gitu ya, membuka industri tadi gitu ya, tapi harus sama-sama kooperatif di situ gitu ya. Ya, biar aturannya nggak bingung. Makanya kayaknya KEK ini kayaknya dia udah stuck nih, balik lagi tadi cerita KEK. Dari FTZ ke KEK. Kalau kata Mas Yusuf, kalau saya sih suka KEK. Iya, Mas Yusuf kan tadi Bea Cukai pelaksana ya, bukan pembuat aturan kan, intinya kan ngawasin masyarakat lagi. Dinas Perindustrian gitu-gitu ya. Nah, itu kan aturan titipan sebenarnya untuk melindungi industri-industri dalam negeri. Jadi Bea Cukai hanya pelaksana, tapi yang diprotes kan Bea Cukai karena teknis di lapangan. Biasa teknis di lapangan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya itu tadi teman-teman, itulah sumbangsih kita gitu ya. KEK tadi untuk Mas Yusuf lebih enak KEK, Bu. Iya dong, ngaturnya lebih gampang. Jadi nggak diprotes lagi sama masyarakat gitu kan. Nah, tetapi kalau kita, saya dan teman-teman mungkin kan termasuk masyarakat Batam yang di luar Bea Cukai, ya kan? Kalau suka yang mana? Ya FTZ dong. Saya saya di Batam gitu ya. Saya di Batam, saya hidup teman-teman bisa bayangin ya, kalau barang itu ditambahin 10% aja, gampangnya kan gitu, tambahin 10%. Berarti pengeluaran kita ditambah 10% tiap bulan. Wah, makin bengkak dong, ya kan, pengeluaran kita gitu. Tapi ya itu gimana kita itu menjadi kooperatif gitu ya.
yaitu menjadi pengetahuan kita. Ini nilai plus ya bagi teman-teman yang menempuh mata kuliah PPN nih. Jadi nanti kalau diprotes orang tahu cara jelasin, begini loh, begini loh, begini loh, begini loh. Nah, ini jadi pengetahuan. Saya bukan berarti melarang teman-teman jadi pengusaha importir gitu ya. Sekarang lagi marak kan ya, pengusaha importir. Melarang teman-teman belanja barang di serba 8.000 gitu mungkin ya. Ya, tapi mulailah bijak gitu. Ya. Izin Bu, sebenarnya bisa. Kalau memang mau jadi online shop di Batam atau ini produksi di Batam, gini, selalu setiap importer itu, impor barang itu, ketika dia ada produksi di Indonesia, maka dia tarifnya bisa beda. Kalau ada kegiatan produksi di Indonesia, sebelum dijual, maka dia tarifnya bisa sangat murah. Jadi contohnya, kalau memang teman-teman mau jadi industri all shop atau apa, setidaknya lakukan perubahan terhadap barang impor tersebut sebelum dikeluarkan lagi. Jadi bisa daftarin jadi IKM. Kalau udah daftar IKM, otomatis kita udah bisa hemat yang 20% dari biaya masuk sama PPh, nggak perlu dipungut lagi. Hanya tetap PPN gitu. Makanya kalaupun memang mau jadi importir, lakukan kegiatan produksi terhadap barang tersebut. Gitu. Tetap ada produksinya ya. Iya, benar. Kerja yang dibutuhkan, ada konsumsi yang dibutuhkan, maka terjadi perputaran kembali seperti itu. Oke. Wah, ketemu nih triknya nih. Berarti boleh jadi importir, tapi ya untuk produksi ada sisi produksinya di sini, ada perubahan ya, ada perubahan. Gitu. Ya, dan tapi tetap administrasi itu harus dijalankan ya, karena bea cukai nggak bisa cuman bilang ya, kadang-kadang kan gitu. Orang itu kan kadang-kadang tahu konsepnya gitu ya, tapi nggak bisa waktu saya mau kirim nggak bisa gitu. Ya karena belum daftar gitu. Administrasinya lah ya. Dan orang lapangan bea cukai juga nggak bisa hanya omongan ngotot-ngototan tadi gitu ya. Iya. Oke. Ya terima kasih, ini pengetahuan banget nih. Ya. Oke. Ya, gimana teman-teman? Bu, izin bertanya. Wah, masih ada yang tanya nih. Oh, udah lebih nih 15 menit nih Mas Yusuf. Nggak apa-apa, kita extend lagi. Oke, nggak apa-apa. Silahkan, siapa? Perkenalkan, nama saya Desi Utama Sapitri. Saya dari kelas angka 2A. Saya ingin bertanya, kan PPh pasal 22 juga bersangkutan sama ekspor impor kan, Bu? Itu kalau misalnya kita mau impor atau mau impor atau mau ekspor dari Batam ini, PPh pasal 22-nya itu tergabung nggak, Bu, ke wilayah FTZ Batam ini? Terima kasih, Bu. Oke. Gimana Mas Yusuf? Mungkin saya minta ulangi sekali lagi, saya belum ngeh nih sama pertanyaannya. Maksudnya tadi Mbaknya bilang, kalau dia mau impor atau ekspor, PPh pasal 22-nya ini melekat nggak gitu ya? Halo Mbak? Dua-duanya ya? Pasal 22-nya ya? Iya, PPh pasal 22-nya itu, Bu. Oke. Dia gimana, Mbak? Ya, intinya PPh pasal 22 itu dia berkesinambungan nggak sama ekspor-impor di wilayah FTZ ini gitu intinya. Oke, kembali lagi ya. Tadi saya belum jelaskan secara pasti. Ingat, yang selalu dikenakan pajak itu biasanya adalah impor. Ekspor itu jarang. Biasanya ekspor itu selalu PPN 0%, PPh 0%. Hanya ada pungutan bea keluar kalau ekspor. Dan bea keluar pun itu hanya terdapat beberapa barang saja yang kena bea keluar. Contohnya sawit dan kayu lapis, seperti itu. Selebihnya bebas kalau ekspor, lebih murah. Jadi nggak ada omongannya. Dan PPh pasal 22 pun itu selalu diibaratkan dengan dan selalu disebutkan lengkap PPh pasal 22 impor. Pasti selalu dibilang PPh pasal 22 impor. Jarang disebutkan PPh pasal 22 ekspor. Karena memang tidak ada penghasilan atas itu, dan memang pemerintah mendukung selalu ekspor, makanya ekspor aja, bakalan bebas. Dan tadi pertanyaannya untuk PPh, terus kalau untuk impor gimana? Kalau dia di Batam enak lagi, tetap bebas, tidak ada pungutan PPh pasal 22 impor gitu. Jadi dia tidak ada ya Mbak ya pungutan PPh pasal 22 impor kalau dia di
Batam. Batam. Kalau dia ekspor, memang sama sekali nggak ada pungutan itu. Ya, jadi di Batam itu selain PPN-nya, PPh 22 impornya juga ini ya, bebas ya. Oke, tidak dipungut. Oke, mungkin sebentar teman-teman bisa mengisi absen ya, sambil mengisi absen. Untuk administratifnya. Iya. Seperti biasa Mas Yusuf. Oke. Ayo teman-teman yang lain masih boleh satu lah terakhir ya, satu. Ya, satu nih terakhir. Karena sudah mau 3:30. Satu terakhir untuk teman-teman. Ada lagi? Ayo. Sudah penuh nih kayaknya kepalanya, Bu. Udah penuh nih. Udah catatan ringkasannya udah padat. Masih ada lagi teman-teman? Sudah? Sudah belum? Mas Yusuf, kalau memang mereka nanti masyarakat nih umumnya ya, seandainya terkait peraturan bea cukai ada kebingungan, sebenarnya ada nggak sih Mas Yusuf kontak personnya, Mas Yusuf? Ada. Boleh saya share ya? Oh, Iya. tinggal telepon 1.500-225. Itu call center untuk semua. Mau dia bea cukai Batam, nanti akan diurus langsung. Oke. Berarti ke situ aja ya call centernya ya. Berarti nanti seandainya mungkin ada teman-temannya mahasiswa ataupun teman saya kebingungan sama aturan ini, ada call center yang siap melayani ya. Siap, betul. Oke. Gimana teman-teman? Nggak ada? Cukup? Oke. Sepertinya nggak ada ya. Kalau mau email, boleh di email juga ke sini, itu pasti dibales. Atau ke Instagram Bea Cukai RI, itu tinggal komen aja, saya butuh info ini, pasti dibales. Oh gitu. Berarti boleh ya dari medsos gitu kita bertanya gitu ya? Itu kita ada petugas khusus hanya untuk megang medsos itu. Oh gitu. Instagram, Facebook, email. Dan jadi itu ya kadang-kadang kan kita takut gitu ya mau datang ke bea cukai, ya seragamnya rapi banget gitu. Padahal kita masyarakat nih segan gitu mau masuk lewat pintunya yang mana gitu. Oh berarti dari medsos pun sekarang dilayani gitu ya? Kembali konsepnya bea cukai itu masyarakat ya, negara, pegawai negeri sipil. Jadi kita walaupun kita mengawasi, makanya kita juga tetap melayani gitu. Makanya kantor bea cukai itu pasti singkatannya KPPBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai. Gitu. Jadi kita melayani. Kalau ada apa-apa silakan, mau laporan petugas bea cukai yang minta-minta duit juga bisa, langsung email pasti dieksekusi langsung. Oke, siap tuh. Jadi teman-teman tuh ada tambahan tuh pengetahuan kalau bingung medsos saja. Oke, gitu ya. Langsung cari Instagram kantornya, kalau misalnya barangnya ditahan di situ langsung cari. Ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Nggak usah khawatir-khawatir. Oke, sepertinya sudah sore nih, sudah jam 3:26. Dari tadi Mas Yusuf juga udah calling, ada bunyi-bunyi itu, udah ada alarmnya ya Mas Yusuf ya. Oke lah. Iya, oke. Baiklah, terima kasih Mas Yusuf atas ininya ya, meluangkan waktunya untuk adik-adiknya ya di sini. Mungkin lain kali kita ngerepotin lagi, mungkin aturan Mas Yusuf sudah di pusat nih ya, nanti kita ke PPN umumnya mungkin gitu ya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Yusuf. Saya dosen mewakili dari teman-teman mahasiswa, mohon maaf kalau sekiranya ada kata-kata yang kurang enak di Mas Yusuf ya. Kami mohon maaf ya. Mungkin saya akhiri, ada kata-kata terakhir mungkin Mas Yusuf buat teman-teman mahasiswa. Oh ya, terima kasih juga Bu Ika atas kesempatannya. Untuk teman-teman mahasiswa, kalau menurut saya selain belajar, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, ikutin pelatihan sebanyak-banyaknya, apalagi kan politeknik ya, diploma itu lebih butuh skill gitu. Jadi biar nanti bisa dapat lebih banyak peluang untuk cari kerjanya. Perbanyak CV-nya,
perbanyak pengalaman organisasinya, dan tetap melakukan perbaikan setiap harinya semakin lebih baik. Kalau hari ini bisa A, besok bisa A dan B gitu. Jadi itu aja sih mungkin. Kalau memang ada salah-salah kata juga saya mohon maaf. Kalau memang ada butuh informasi apa-apa bisa sampaikan ke Bu Ika, nanti hubungi saya, atau bisa hubungi saya juga, Yusuf Sianturi, semuanya sama, media sosial Yusuf Sianturi, silakan. Tapi memang berhubungan dengan pembelajaran seperti ini gitu. Itu mungkin yang bisa sampaikan Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Oke, mungkin terakhir nih Mas Yusuf, kita foto bareng dulu ya untuk dokumentasi kuliah umum kita ini. Ayo teman-teman, ya ini sebagai salah satu pertimbangan. Biasanya saya di kelas selain lihat absen gitu ya, upload tugas, bener nggak ya mahasiswanya ada nggak ya? Karena ini memang benar-benar lagi online kan, jadi untuk mengenal mahasiswa saya butuh tahu tuh dari camp ini gitu loh. Jadi jangan sampai ketemu di jalan nggak kenal ini dosennya, ini mahasiswanya gitu ya. Oke, silakan teman-teman hidupkan kameranya. Oke, layar 1 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, ada 4 layar. Ini layar kedua kita nggak tahu ya. 1, 2, 3. Oke. Layar ketiga. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi, terakhir layar keempat, 1, 2, 3. Oke, sudah Mas Yusuf, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman mahasiswa sudah hadir. Semoga ilmu kali ini bermanfaat, tidak hanya untuk kuisnya ataupun tugasnya ataupun UTS-nya nanti, tapi lebih ke penerapannya gitu ya Mas Yusuf ya. Ya, sejatinya kita menuntut ilmu itu adalah untuk penerapan sehari-harinya gitu ya, agar bermanfaat gitu. Jadi tidak hanya mengejar nilai gitu. Nilai itu mengikuti saja sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Yusuf dan teman-teman. Mungkin saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.